Sambutan kedua dari Ketua Umum Pimpinan Daerah NWDI Kabupaten Lombok Barat kepada yang terhormat Bapak Haji Makmur Ibrahim MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fadil an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur waqfahu ayatul qawatu bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum PG Ketua Umum Pengurus Wilayah Persoalan Guru Ketua Kerja Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus Kapolda Lombok Barat yang kami hormati bersama sekretaris yang kami hormati narasumber IKM yang insya Allah sebentar lagi akan kita sama-sama terima ya informasi terbaru dari beliau. Yang kami hormati Ketua PGIWDI Kabupaten Lombok Barat yang luar biasa semangat berani mewali kegiatan ini dan terus kita dorong. Yang kami hormati semua pengurus cabang se-Kabupaten Lombok Barat, tentunya yang sempat hadir pada kesempatan ini, para asatiz, para kepala madrasah, yang khusus di Bayat yang telah memfasilitasi kegiatan ini yang kami hormati dan sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak dan para tamu undangan yang dihormati, alhamdulillah syukurillah. Pada pagi hari ini kita sama-sama mengikuti suatu kegiatan yang luar biasa, yang mana sudah disampaikan oleh Ketua Umum PGIWDI Kabupaten Lombok Barat terkait dengan tugas inti kepada guru. Di sini masuk implementasi kurikulum merdeka. Seperti kemarin kalau tidak salah kita di isu KR. Ini sedang tren sekarang ini tantangan bangsa yang harus kita sama-sama cermati, khususnya kita yang berada di dunia pendidikan. Sekali lagi kami terima kasih kepada Ketua bersama jajarannya. Insya Allah ini kita support. PDNWDI akan mensupport semua kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Untuk itu yang perlu kira-kira juga perlu kita sama-sama sikapi oleh Ketua bersama jajarannya. Ini langkah awal dan yang penting juga pendataannya. Kami mohon kepada Ketua bersama jajaran pendataan guru-guru yang ada di seluruh Kabupaten Lombok Barat. Ya seperti katanya Pak Wilayah tadi, bagaimana kalau guru kita, apalagi kepala sekolah semua pakainya seragam sudah dipakai tantang kita. Tapi langsung silakan disiapkan 10 untuk PDIWDI Kabupaten Lombok Barat. Sudah disiapkan tadi. Nah, jika tidak ada pertemuan terkait dengan guru, mari kita pakai. Kita tunjukkan identitas keseluruhan. Saya kira bagus. Insya Allah mengenai kegiatan itu sudah rasakan semua kabupaten, semua kecamatan sudah include ya, walaupun seperti kecil tapi sudah Lombok Barat yang mengadakan. Insya Allah dalam waktu dekat diperintah oleh Ketua Wilayah Kemenang. Sekarang Lajnah Pendidikan NWDI kerjasama dengan guru, silahkan yang lebih besar responnya 75 guru katanya. Insya Allah yang bagaimana caranya nanti kita akan gotong royong. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan supaya guru-guru kita jangan ketinggalan. Kami tanya beliau bagaimana, ada enggak dari Departemen Agama sumbernya? Di banyak untuk sementara kita. Kemarin kami lihat di media ada di Kanwil, ada di bagian selatan itu ada DPR yang mengadakan. Kalau tidak salah Komisi 10 ya, Pak Nanang Samudra dari DPR Demokrat. Itu aspirasi dari beliau. Itu yang mengadakan kemarin ini. Untuk agama juga dapat peta itu. Mungkin ada teman-teman kita ya di NWDI juga ikut. Ya, bagaimana dengan kondisi
DPR kita Pak Samsul Lutfi juga beliau sudah, tetapi karena beda dia itu komisinya yang kalau beliau itu menangani masalah pariwisata, pernah diundang juga sama halnya menjemput semua program dari pusat untuk digelontorkan di daerah kita khususnya di NTB sama dengan Pak Hanam. Alhamdulillah ya semuanya itu menunjukkan daripada pendidikan di daerah kita. Untuk itu sekali lagi kepada Bapak pengurus wilayah Nahdlatul Islamiyah yang khususnya menangani PDN-PDI ini, saya kira tidak sulit itu Pak Ketua Wilayah untuk memajukan dari kita untuk kita. Saya kira beliau kapasitasnya sebagai Kepala Agama Kota Lombok, saya kira para asatidz, para kepala sekolah bisa menyisihkan nanti, misalnya satu bulan bos 500 atau 300 ribu saja semua madrasah. Kalau kita sisihkan untuk peningkatan SDM dulu kita sekitar 300 ribu per sekolah, saya kira tidak berat gitu ya. Kalau semuanya naik di bos, saya kira 300 ribu. Dan itu minta nanti dari panitia untuk stempelnya. Saya kira supaya apa yang kita adakan betul-betul ya secara hukum benar. Saya kira itu nanti tempat Pak Mendak untuk berikan kepastian itu. Bisa enggak gitu. Sehingga teman-teman kepala madrasah dari jenjang MI sampai aliyah, saya kira untuk kita dari kita, saya kira tidak ada masalah itu. Jadi tidak kita hanya mengharapkan dia sedikit ada proposal sana sini kalau kita diterima, kalau tidak diterima juga malu kita kan. Tapi diri kita dari madrasah saya kira mampu kita. Madrasah Nahdlatul Islamiyah Kota Lombok saya kira insya Allah ya terkait dengan bantuan dari pengurus daerah atau pengurus wilayah atau sudah sering gitu ya. Dari ini kita tidak bisa merata untuk lembaga ya, tetapi dari yayasan semua dari sepotong sampai batu rais kita akan berikan. Dari lewat pengurus daerah, dari aspirasinya di Wagub ataupun itu semua sudah terkait dengan hibah, terkait dengan komputer yang SMA kemarin itu ada kalau nggak salah ada 14 per satu sekolah SMA SMK kemarin. 2 minggu kemarin kita bantu DPDNI itu 14 komputer masing-masing lembaga itu SMK dengan SMA. Itu karena kita lembaga kita SMA sedikit ya, kalau tidak salah hanya 4 yang ada di Lombok. Ya semuanya itu sudah masuk. Ya, begitu juga yang lain ya, terkait dengan hal-hal yang dalam artian ada wadah ada apa sudah menyebar ya, kaitannya dengan hibah bangunan tidak ada yang tidak, sudah habis semua dari Batu Raya sampai Sokoto. Tetapi tidak mungkin yayasan itu punya 7 lembaga semuanya dapat karena keterbatasan. Tetapi ada 2-3 lembaga, 1 yayasan sudah begitu. Nah, semuanya kami sudah langsung koordinasi dengan melihat lembaga-lembaga kita yang ada di 1 yayasan sekian lembaga, tapi bersama lembaga ini yang belum sentuh. Karena ada lembaga yang tidak koordinasi dengan kita kemarin sampai di WA itu memperhatikan sekali ya, kasihan itu kondisinya. Kita berikan itu Pak Saiful itu perlu dibantu Pak Kepala SMA 1 belum sehari itu apa yang bisa dibantu, komputer barangkali yang bisa dimanfaatkan itu. Alhamdulillah kemarin saya lihat di WA sudah lapor, sudah diberikan. Jadi tolong mungkin teman-teman yang kelebihan juga tidak apa-apa disupport. Teman-teman kita yang masih yang baru berangkat ya, inilah gunanya kita silaturahim, saling membantu. Insya Allah ini Pak Ketua Ikatan Sarjana, teman-teman yang di SMK dan SMA, kalau ada bantu Pak Saiful ya, teman-teman kita di SMA itu banyak bantu-bantunya yang dari pakai masih, karena mereka kan kalau sedikit banyak yang lapor, banyak baru lagi itu tidak dipakai. Tolong dihibahkan ya, dihibahkan ke teman-teman. Ada yang minta berapa lembaga kemarin, nanti lewat Pak Saiful sebagai ya Ikatan Sarjana Kabupaten Lombok ini ditampuan nanti sebagai teman-teman kepala sekolah yang ada SMK maupun SMA yang kelebihan atau tidak dipakai tapi layak pakai, jangan yang sampah itu Pak Saiful ya, baik itu komputer maupun sarana yang lain. Ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi mari kita dukung pergerakan daripada teman-teman pengurus daerah dan kekuatan guru di Kabupaten Lombok Barat. Insya Allah maju terus Kak. Nanti sama pengurus wilayah kami akan mendorong. Insya Allah teman-teman cabang juga ikut ini, yayasan akan mendorong. Karena sudah menyampaikan silakan 24 jam fasilitas yang ada di sini semuanya yang dibutuhkan beliau juga silakan ya. Saya kira
sama pondok-pondok pesantren kita yang di mana saja, di utara, di selatan, kalau ditempati juga silahkan katanya ya. Silahkan kalau sekolahnya yang tidak terlalu besar bisa dipakai di Bogor, bisa dipakai di Gunung Sari juga. Itu ada Ustaz Muktamar di sana ya. Itu ada Muslimun, ada Pak Camat yang ada di Penelitian juga. Beliau sudah siap silahkan. Nah, gunanya apa silaturahim? Dengan silaturahim itulah apa yang menjadi kendala kita, insya Allah bisa kita teratasi. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, insya Allah nanti PDMP pusat juga sudah bekerjasama dengan FBMP terkait dengan peningkatan mutu guru. Ini Pak dari Pak Sumber ya. Insya Allah nanti kapan kita bersurat kalau kita butuh, mohon itu sebagai penyambung lidah kita ya. Ini keinginan daripada teman-teman guru ingin berubah, ingin maju. Untuk itu LPMP kepalanya kemarin sudah ada MUI sama pengurus besar dan kekuatan dinnya Islamnya Pak. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Ketua Umum Pimpinan Wilayah PGNWDI Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus membuka acara workshop implementasi kurikulum Merdeka secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Jananus Saidi SSMPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anzur wa ba'd wa liman bil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Lombok Barat, NWDI Kabupaten Barat beserta jajarannya. Yang saya hormati narasumber dari LPMP, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan sekaligus penasehat dari PGNWDI Kabupaten Lombok Barat, teman-teman dari PGNWDI Provinsi NTB, ada Pak Sekretaris, Pak Jaludin, ada Pak Hamid, ini sekaligus pengawas ya Madrasah juga, seluruh ketua ya PGNWDI Kabupaten Barat beserta jajarannya, dan para peserta implementasi kurikulum Merdeka yang hadir pada pagi hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita berikan syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, mulai daripada nikmat Islam, iman, yang paling utama adalah nikmat sehat. Kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka di Pondok Pesantren Nurul Haramain NWDI Narmada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini tercatat sebagai umat-umat yang mutakin dan mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tentu saya selaku Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah Provinsi NTB mengucapkan selamat dan terima kasih atas kegiatan yang pagi ini dilaksanakan dan sudah hampir 1 bulan dirancang, berkonsultasi dengan saya, dan kita coba bismillahkan karena sudah 3 tempat yang sudah kita laksanakan. Saya kan masa Lombok Barat sebagai tempat ketua wilayah belum dilaksanakan ya, malu kita saya kan. Nah, jadi ya Lombok Tengah sudah lebih dahulu mengadakannya ya, sekitar 100 ya hampir 150 guru lah didatangkan ya. Kemudian Lombok Timur sudah 2 kali kerjasama dengan Pimpus ya, di yang pertama, kemudian kemarin juga menjelang multah juga diadakan mendatangkan lebih dari 200 guru gitu ya, se-NTB. Nah, sehingga hasilnya alhamdulillah hari ini bisa terlaksana ya, walaupun
ya sana sini kita sweet gitu ya. Ya dari sedikit dari kita ada, yang dari kos-kos ada, semuanya ada. Pokoknya gotong royong. Yang penting dulu Lebaran harus mengadakan, gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini Bapak Ibu dan ada para narasumber ya, dan sudah katakan untuk narasumber kita sudah MOU masalahnya. Pimpus sudah MOU dengan LPMP, namanya dulu, sekarang ini apa namanya sekarang? DPM ya, DPMP. Jadi Pak apa namanya itu yang kepalanya sudah kita MOU dengan Pimpus. Jadi untuk kaitan dengan narasumber tinggal kita bersurat insya Allah ya, termasuk juga dengan badan akreditasi BAN SM yaitu Pak Samsul ya. Pak Samsul juga kami sudah ada MOU. Jadi Bapak Ibu lembaga kepala madrasah yang mau juga dibina akreditasinya tinggal bersurat ya. Kemudian untuk kantor kita juga ya, beliau juga sebagai salah satu unsur pimpinan di PGNW Pimpus, tinggal disurati ya. Nah jadi tidak perlu pikirkan embel-embelnya lah gitu ya. Kalau kata-kata kita itu karena sinilah perjuangan kita ya. Yang paling siapkan apa namanya yang dibina teman-teman kita ya, tentu yang paling utama juga jangan sampai mereka tidak minum air ya. Nah disiapkan sedikit cemilan dan sebagainya, itulah yang paling utama ya. Nah namun ilmunya ya untuk mereka insya Allah akan segera datang, akan ditugaskan nanti ya. Kalau kaitannya yang gini seperti ini ya, kaitan dengan dana dari gotong royong yang beliau tidak akan pikirkan gitu ya. Tapi kalau memang ada kegiatan ya, sudah ada aspirasi, ada dari dibantu dari Kementerian Agama, misalkan provinsi yang memang itu ada di DIPA, ya memang ada hak bagi yang datang, hak narasumber, juga hak peserta, sangat sudah jelas karena itu DIPA ya. Nah tapi kalau ini ya mungkin sekedar Bapak Ibu dapat minum ya, dapat makan, mudah-mudahan ya, kedua ya, insya Allah ya. Kemudian ilmunya yang paling utama, dan kegiatan inilah yang kita dorong. Dan Allahu Allah sekarang baru mungkin ya 40-an lah kalau nggak salah hari ini. Mudah-mudahan nanti kita dorong dengan pengurus daerah, insya Allah 70 akan kita datangkan lagi insya Allah ya. Ini Pak, nanti akan kita pikirkan. Ada sudah sponsor ini, insya Allah sudah ada harap besar juga. Ya insya Allah kita dorong, dan inilah yang akan membantu kita nanti ya untuk semua lembaga yang ada di Lombok Barat ini. Lembaga kita kalau jumlah pondok pesantren di Lombok Barat itu ada 121 lembaga pondok ya, 21 dari sekian lembaga ya. Ada yang bernaung di bawah pondok pesantren atau yang sudah memiliki izin ya operasional yang sudah terdata di data EMIS ya, Education Management Informasi System atau EMIS. Itu ada 121 pondok pesantren. Di antara 121 pondok pesantren itu kalau tidak keliru yang bernaung di NWDI ada sekitar 38 atau 39 lembaga ya, 39 lembaga itu yang bernaung di bawah NWDI ya. Kemudian ada sekitar 24 yang bernaung saudara kita yang NWI ya. Nah kemudian sisanya ada yang bernaung di Nahdlatul Ulama, ada yang netral. Netral itu artinya tidak kemana-mana, tidak NWDI, tidak NW, tidak NU. Itu lebih banyak daripada yang NW gitu ya. Banyak dengan yang berdiri sendiri, misalkan Nurul Hakim tidak kemana-mana, Aziziyah misalkan, itu yang tidak kemana-mana, dia udah nasa ibu misalkan, atau banyak lagi lembaga-lembaga yang memang berdiri sendiri ya. Mirtul Al-Farumah misalkan yang berdiri ya. Nah itu juga tidak kemana-mana ya. Nah jadi Adiniyah Gresik misalkan, dia juga tidak kemana-mana. Nah itulah namanya lembaga yang mandiri. Nah untuk itu kalau kita lihat data kita ya, kalau digabung antara NW dan NWI kita paling besar ya. Jadi di tahun 24 tambah 39 berapa? Berapa itu? 60-an ya. NU kalau salah 34 kalau salah ya. NU tidak begitu banyak ya. Tapi kadang-kadang gemanya besar ini Pak ya. Ya daerah besar. Kenapa? Kadang-kadang orang-orang besar datang sana itu dari besar ya. Nah makanya doakan kita bisa jadi orang besar ya. Ketua dewan kepala daerah jadi DPR, nanti kita doakan ya. Iya, siapa lagi? Itulah sehingga orang-orang itu pasti akan bisa kita akses siapapun yang datang. Karena kalau NU itu dari pusat mereka diperintahkan datang ke sini. Walaupun kita besar madrasahnya, tapi perintahnya besar jadinya karena pejabatnya datang. Nah, makanya kalau nanti suatu saat PGNW berkiprah ya, kolaborasi dengan pengurus daerahnya, pengurus wilayahnya, mau jadi apa saja bisa kalau kita kompak. Guru saja, data kami di Lombok Barat ya,
Guru sertifikasi saja lebih dari 1.500 yang sudah sertifikasi. Ya. Kemudian guru yang non sertifikasi ada 4.000 lebih. Ya, 4.000 lebih. Ya, yang DTM. Ya. Kemudian kalau kita gabung itu hampir ya 6.000 lebih. Kalau itu sudah satu komando mau jadi apa yang terjadi? Ya, nah itu kursi dilombakan 2.500 selesai jadi lah dulu. Ya, itu tidak banyak dipikirnya. Asalkan nanti kita buat kontrak, ingat aspirasinya, jangan sampai lupa pada asalnya yang musuhnya. Itu pada intinya jangan ibarat motor rusak ya begitu jadi dapat pendapatnya saja, kan ya. Nah kalau kita memang berpegang dan sekarang sudah mulai terlihat, misalkan dari Pak Rizal sudah mulai membantu. Ya tidak ada yang tidak luput dari bantuan kursi, sudah lihat ya. Teror, ya Pak Ketua, kemudian wireless, ya banyak sekali. Ya, kemudian nanti suatu saat diperintah tidak mendukung ya terlalu namanya itu ya. Ya baru dikasih sekedar 50.000 pas memilih hilang yang berjuta-juta sudah diberikan. Nah, ini kadang-kadang sering kita, ya. Tapi kita karena BGNW tidak berpolitik, ya. Tapi inilah kalau kita bicara apa yang kita inginkan ke depan, ya. Nah, apa kita inginkan ke depan karena organisasi. Ya kalau namanya organisasi itu Nahdlatul Ulama Islamiyah ya sepak terjangnya ada 4 yaitu pendidikan, ya sosial, ya dakwah, ya dan ekonomi umat. Tapi ketika ya ada perintah ya dari pimpinan ya tentu harus mengamankan juga. Ya siap tidak siap ya harus siap gitu kan. Inilah untuk bagaimana menegakkan ya bendera panji-panji Nahdlatul Ulama Islamiyah itu. Kalau semuanya bisa jadi orang-orang duduk di sini, ya duduk di sana, insya Allah, ya kalau namanya kegiatan-kegiatan ini kecil sebenarnya, ya. Namun sekarang kan masih kita bergotong royong. Padahal TGB sudah waktu untuk peletakan batu pertama, kegiatan pembangunan kantor PB yang di Jalan Langku, ya Mataram yang lantai 3 nanti tidak boleh saya menerima kalau ada list yang keliling kita mau saya sudah punya uang ini untuk membangun ini 3 miliar katanya. Itu luar biasa alhamdulillah. Dia mau membangun yang dijalankan. Tapi kalau mau membantu diam-diam mau serahkan silakan. Tapi yang keliling tidak diinginkan lagi berjauh. Kenapa? Menjaga fitnah. Ya, juga menjaga orang-orang begitu sudah besar, kita sudah banyak orang-orang masih saja kita nodong-nodong. Nah itulah makanya kita perlu berpikir, ya perlu kita berpikir ke depan itu, ya. Nah makanya di pengurus wilayah Persatuan Guru yang kami komandai tidak pernah saya berpikir kalau mau mengadakan kegiatan setiap bulan karena mereka rata-rata kepala SMA, ya tinggal sama di mana apa kegiatan ini, ayo di sini, ini siapa enggak fasilitas siap. Nah itu, nah makanya juga nanti di Lombok Barat mudah-mudahan yang duduk di pengurusnya orang-orang ini bisa jadi pimpinan, ya bisa jadi kepala madrasah negeri, misalkan bisa menjadi kita doakan. Ya, kalau saya bukan pimpinan tapi ketika saya juga ada di ujung pen kepala saya gampang kan? Nah, tapi sekarang ini masih setengah pen kan? Nah, hanya Lombok Barat saja kan? Belum penuh. Ya, kalau bisa kita pegang budaya gampang kan? Nah, ini doa kan ya, mudah-mudahan ya. Jadi inilah ya. Jadi inilah namanya kita berkhidmat, yaitu artinya membangun, membantu, ya dan juga kita bekerja. Jangan begitu kita duduk, hanya duduk saja ya tidak akan bisa berjalan. Sebuah organisasi ya berjalan ketika organisasi itu bergerak. Di mana ciri-ciri bergerak? Mengadakan rapat-rapat. Itu namanya kegiatan itu berjalan. Mengadakan kegiatan hari ini. Ya sudah beberapa kali kegiatan sedang ke Lombok Barat yang menyambuni kemarin pertama kami juga para guru-guru, Kapur, Ramadan gitu ya. Kita memberikan sarung, sekedar dan sebagainya. Ya ini artinya sudah mulai kita lihat. Ya, tapi kalau semuanya akan bergerak insya Allah orang akan simpati, orang akan berpikir bahwa ternyata organisasi Nahdlatul Ulama Islamiyah di bawah PGNWDI banyak manfaatnya kepada masyarakat. Hari ini juga ada manfaatnya. Ya, namun ke depan juga kata pengurus daerah tadi, sebenarnya bisa juga kalau namanya dana, misalkan di BP 74 ya tentang guru dan dosen sana. Kita berbicara guru-guru sertifikasi misalkan ya. Nah, guru-guru sertifikasi dia berkewajiban untuk mengasah dirinya ya atau pergi untuk bagaimana dia meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang guru. Maka dampak yang harus dia lakukan ya misalkan dia mendapat 1 bulan 1.500.000 kalau sertifikasi biasa kan, ketika dia passing maka dia sesuai dengan golongan
berapa dia atau 3A, 3B, 3C dan seterusnya itu diberikan kan, bisa dari 2 juta, 2,5 bahkan sampai 3 juta lebih tergantung golongannya. Nah, kalau kita baca PP 74 itu ada hak yang harus Bapak Ibu kontribusikan untuk mengadakan kegiatan itu, yaitu 5-6% oleh sana. Misalkan kalau 1.500.000 saja, ya, memberikan kontribusi, ya, untuk meningkatkan diri, meningkatkan mutu seorang guru itu, ya, kita hitung 5% saja, tinggi. Ya, guru dapat 3 nih, kalau 5%, 1,5 juta berapa? Kurangi 5% berapa? Hah? 105 ya, 105 itu udah usah lah kita bilang 105, bisa mengeluarkan 50 saja setiap dia menyisihkan dapat sertifikasi. Ya, guru-guru EDW kita, misalkan EDW kita, insya Allah mau buat kiraan apa mudah bagi EDW itu. Ya, nah apalagi lembaganya, yayasannya mau buat menyisihkan sedikit, ya, untuk kegiatan mutu guru lewat dana pos, tidak masalah.